Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis, placement maupun sketsa dan still life, elementer dan advance. Malam ini kita ketemu dalam kuliah seni lukis placement yang nanti kita akan melihat beberapa karya mahasiswa kampus seni lukis Painting Explorer. Baik, rekan-rekan, terima kasih yang sudah ada di kelas. Ada Mas Edi Santoso. Selamat malam Pak Denny dan teman-teman. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan berkahnya kepada kita semua. Amin, amin, amin. Ya Allah, amin. Terima kasih banyak Mas Edi Santoso. Juga ada Mas Abju. Selamat malam juga Mas Edi. Amin. Ya Rob. Semoga kita semua ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Mas Edi, Mas Abju. Mas Abju juga hadir Sumedang Pak Desain. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita akan presensi juga rekan-rekan mahasiswa Painting Explorer. Ada Mas Adi Riyadi, juga ada Mas Kevin. Selamat bergabung ya mahasiswa baru Painting Explorer. Ada Mas Kevin dan Mas Bagong ya. Ada Mas Kevin dan Mas Bagong. Untuk itu teman-teman, Mas Kevin, Mas Bagong, Mas Kevin sudah bergabung ya di grup WA Kampus Painting Explorer. Namun jika belum atau Mas Bagong belum bergabung, silahkan bergabung. Saya berikan link ini ya, link grup WA Kampus Seni Lukis Painting Explorer. Saya klik ini dulu. Klik tautan, terus saya taruh di ini kolom komunitas ya. Ini kan ada home, video, short, live, podcast, playlist, community ini ya. Terus, nah di community itu nanti silahkan ini saya tulis grup WA kampus seni lukis Painting Explorer. Painting Explorer. Nah ini khusus untuk member ya, all member. Terus saya kasih linknya. Oke, baik. Nah nanti teman-teman silahkan ya, yang belum bergabung silahkan bergabung di grup WA. Baik, saya teruskan ya. Juga ada Mbak Silviana Rizka, ada Mas Roy HS, ada Mas Riko Mardiansah. Nanti kita akan melihat karyanya Mas Riko Mardiansah. Juga ada Mas Edi Santoso, Mbak Huria Husna atau Mbak Una, ada Mas Adang Sunandar, ada Mas Badrus Zaman, ada Mas Aim Reax, ada Mas Budi Waluyo, ada Mbak Ikhwana, Mas Deko Strita, Mas Eko Budi, Mas Abjo, nanti kita lihat karyanya, Mas Congput, dan Mas Anom Hamengku Budi. Alhamdulillah ini kelas internasional karena ada yang dari Amerika yaitu Mas Aim Reax, dan juga ada dari Malaysia yaitu Mas Congput ya. Alhamdulillah. Baik rekan-rekan, sekarang kita masuk di kelas Kampus Seni Lukis Painting Explorer di kuliah seni lukis placement ya. Baik, ada 4 yang mengirimkan. Alhamdulillah Mas Eko Budi juga baru hadir Pak. Silakan Mas Eko Budi. Nanti kita akan melihat karyanya Mas Adang Sunandar. Ada juga karyanya Mas AF Nano. AF Nano itu Mas AF Jo itu nggih. AF Jo, ya betul ya, Mas AF Jo, judulnya Istirahat, cat air di kertas 29,5 kali 21 ya, ini A4 nggih. Terus Mas Adang Sunandar itu selalu ada yang dikucilkan. 2023 cat air di kertas, A-nya kecil aja nih. K-nya kecil, A-nya kecil. Ukuran A2. Nah, yang benar menulis ukuran ini seperti ini, Mas Adang Sunandar ya. Seperti yang dilakukan oleh Mas AF Jo, yaitu berapa kali berapa sentimeter. Juga ada karyanya Mas Eko Budi ya. Sayangnya nggak ada data karyanya. Terus ada juga salah ini, kenapa saya tutup? Iya, betul ya. Mas Eko Budi, nanti kalau ada yang kelewat teman-teman bilang ya, tolong ya.
Nah, ada karya Mas Riko Mardiansah ya yang saya buat untuk thumbnail. Baik, rekan-rekan, saya akan mengawali kuliah ini karena ada beberapa hal yang perlu segera kita lihat ya, yaitu tentang value ya, value atau tone atau nada. Nah, gini ya, ini sekali lagi saya sampaikan ya, kemarin sudah saya sampaikan juga pas kuliah, oh semalam ya, semalam pas advance saya sampaikan, terus pas abstrak saya sampaikan. Tapi ini karena ini penting ya, gini, untuk membuat warna itu terasa matang ya, uh, warna matang itu ada beberapa pengertian ya. Pengertian pertama adalah gini, ada beberapa pengertian sebenarnya ya. Pengertian yang sering dipakai itu satu adalah warna yang dioplos, ya. Warna yang dioplos. Terus yang kedua itu warna-warna yang tersier, ya. Warna tersier. Sebenarnya warna yang tersier itu kan dioplos juga ya. Terus yang ketiga adalah warna yang penempatannya tepat. Nah, saya akan memakai istilah warna matang itu dalam kombinasi warna tersier dan juga warna yang penempatannya tepat. Kalau kita lihat ya, cara menerangkan warna atau menggunakan warna di dalam seni lukis itu paling tidak ada yang sekedar satu warna ya, ada yang sekedar satu warna. Misalnya ini ya, misalnya baju ini ya udah merah gitu aja. Terus kuning ya sudah kuning gitu aja. Biru ya biru begitu saja. Itu satu warna. Ini enggak lah ya. Ini sudah semuanya warnanya dioplos ya, tidak menggunakan warna blok. Terus yang kedua ada tingkat yang selanjutnya ya, tingkat kedua setelah hanya menggunakan satu warna, itu kita anggap hue, H-U-E tulisannya, hue. Itu adalah, kalau literalnya artinya warna. Jadi bedanya bentuk satu dengan bentuk lain ya, bentuk perbedaan warna. Sing sini merah, sing sini kuning, sing sini hijau misalnya gitu. Terus yang tingkatan ketiga itu tingkatan kedua tadi belumnya. Tingkatan kedua itu warna hue tadi, warna apa namanya? Warna primer maupun sekunder ya. Saya kembali buka ini aja ya biar teman-teman membayangkannya lebih enak ya. Saya kembali memakai lingkaran warna ya. Lingkaran warna. Nanti kita nah, saya kembali pakai lingkaran warna nih. Alhamdulillah Mas Eko sudah hadir, Mas Diko Sitab hadir, Mbak Khoria juga hadir ya. Selamat malam Pak Denny dan kawan-kawan, hadir Pak Denny ya. Terima kasih Mbak Khoria. Ini semalam saya juga membahas ini ya di kuliah seni lukis Advance. Karena ini penting ya, penting. Karena ini persoalan teknis. Kalau kita ngomong tataran hue, tataran satu gitu ya, tataran satu. Tataran satu itu cuma bentuknya itu cuma dibedakan dengan merah, kuning, biru gitu ya. Misalnya lukisan ini ya biru, merah, kuning ya misalnya ini. Hijau, kuning. Ya. Ini enggak ya. Semuanya enggak di tataran itu ya. Kalau kita lihat semuanya sudah lebih dari itu. Lalu tataran yang kedua itu value ya, value dalam artian tint and shade ya. Value dalam artian tint and shade. Tint and shade itu warna tint itu warnanya dinaikkan ke arah putih, atau shade hitam diturunkan ke arah hitam. Jadi hitam digelapkan atau diputihkan.
Jadi itu tataran kedua. Nah, kalau kita lihat karyanya Mas Adang, itu ada di tataran yang kedua. Tataran kedua. Jadi kuning ya, biar gelap kasih hitam. Hijau biar gelap kasih hitam. Merah biar gelap kasih hitam. Jadi coklat biar gelap kasih hitam. Nah, jadi warnanya hanya digelapkan dengan hitam ya, dengan pada tataran kedua. Ini tataran hue. Tataran value, tataran value ya. Kalau kita lihat ini enggak ya, ini tidak bermain hitam ya. Jadi nanti ada pembahasan sendiri ya. Memang di dalam seni lukis itu banyak catatan kakinya, banyak catatan kakinya. Nah, sementara di karyanya Mas Mas Eko ini malah kurang menekankan value. Jadi ya sudah mencoba ada gelap terang ya, tetapi gelap terangnya belum ekstrim. Gelap terangnya belum ekstrim sehingga belum terasa volumenya. Ini memang ada warna gelap pada bentuk kera apa orangutan ini ya, kera gitu aja ya. Bentuk warna gelap memang ada di sini, tetapi ini gelapnya ini bukan gelap value, bukan gelap value ya, bukan bayangan, bukan gelap bayangan, tetapi gelap sebagai warna gelap. Buktinya apa ya? Di dalam pisangnya ini nggak ada gelapnya, ini bahkan kan terkesan lepas ya antara objek kera dengan pisangnya ini lepas ya. Karena di pisangnya ini nggak ada unsur gelapnya ya, nggak ada unsur gelapnya. Lalu nah ini menarik ya, ini menarik. Nanti kalau kita lihat dia atau Mas siapa ini tadi ya, Mas Riko ya. Mas Riko ya, Mas Riko. Mas Riko ini sudah memainkan gelap terang ya, memainkan gelap terang. Sudah memainkan gelap terang dan itu ini ada pembahasan khusus ya. Saya tidak masuk ke sini dulu ya. Ini nanti menarik ini dibahas ini menarik ya. Karena dia memakai warna yang cenderung putih kan. Sementara saya membahas tentang objek-objek yang cenderung menggunakan ini ya. Jadi di lingkaran warna tadi ya, ada di lingkaran warna. Kalau biasanya memang putih dan hitam itu tidak masuk di dalam lingkaran warna karena dia menjadi bukan warna ya, dalam pengertian gini, dia adalah pembuat terang dan pembuat gelap dalam tataran tint and shade-nya untuk membuat warna-warna ini terang dan gelapnya. Kalau ini kan dia banyak menggunakan hitam dan putih ya, hitam dan putih yang menjadi abu-abu. Nah ini nanti pembahasannya berbeda. Sementara kalau kita memakai tataran yang ketiga, tataran pertama tadi ya, hue, H-U-E, hue tulisannya gini, hue gitu gini. Nah, ini kita yang keseluruhan aja. Mana ini? Ini tulisannya gini. Yang keseluruhan kok nggak ada ya? Oh ini ya sudah. Nah ini hue. Ini ini tulisannya gini, hue itu ya warna itu sendiri. Nama warna itu sendiri, hue. Nah dalam hal ini saya pakai hue dalam pengertian warna-warna tunggal yang itu sudah tidak dipakai teman-teman. Nah teman-teman memakai dalam tataran
value. Nah, sekarang yang tatanan ketiga. Pertama kan hue, kedua value ya, gelap terang. Ketiga intensity ya, intensity. Intensity itu ketika ya, intensity artinya dulu ya. Intensity itu artinya kecemerlangan, kecemerlangan. Intensity atau kecemerlangan warna itu akan berbeda satu warna dengan warna yang lain, dan intensity itu akan berkurang kecemerlangannya ketika warna itu dioplos. Berarti warna primer ini intensitasnya yang paling kuat kan. Kuning, biru, merah intensitasnya yang paling kuat. Nah, ketika itu dioplos, kalau dua dioplos kan jadinya primer, kuning dioplos dengan biru jadinya hijau. Nah, ketika dioplos 3, kuning, biru, merah, itu menjadi warna tersier, warna ketiga, warna tersier. Warna tersier itu kalau benar-benar ke tengah ya jadinya coklatnya, jadinya coklat. Kalau agak kuning ya bisa jadi oranye, kekuningan, agak kecoklatan. Hijau, kebiruan, agak kecoklatan. Ya, jadi ada unsur-unsur coklatnya. Nah, itu biasanya warna-warna tersier seperti inilah yang disebut sebagai warna matang. Dan memang dia akan menjadi warna itu menjadi solid. Tetapi intensitasnya berkurang. Intensitasnya berkurang. Nah, di dalam karyanya Mas Adang ini belum bermain ke wilayah yang ketiga. Nah, makanya ini warnanya masih terasa nggak enak ya. Masih ya tidak mentah-mentah banget ya, tidak mentah-mentah banget. Tetapi belum matang. Yang terasa malah jadi kotor ya. Jadi warna hitam. Apalagi ini pakai apa nih? Cat air ya. Cat air ya, apalagi cat air. Pelukis cat air itu sangat menghindari hitam ya, sangat menghindari hitam, apalagi dipakai langsung, apalagi ketika bentuknya cenderung realistik ya, itu sangat menghindari hitam. Saya nyaris nggak pernah menggunakan, jarang sekali, jarang, sangat jarang. Bisa jadi ngelukis 5 itu satu aja sedikit sekali, tahu jarang. Ini terlalu banyak ya, hitamnya. Jadinya apa? Kotor dan lepas, warnanya tidak jadi kayak apa ya, lepas nggak menyatu. Mas Adang untuk membuat gelap itu tidak selalu harus hitam. Jadi untuk warna ya, apalagi nanti kalau sudah bermain yang tersier itu kalau kita beli cat air ya itu biru misalnya ya, atau hijau ya. Hijau itu kan macam-macam ya. Hijau itu ditambah merah, wah itu bagus sekali. Hijau digelapkan dengan merah itu sangat bagus. Atau hijau digelapkan dengan apa? Prussian blue, wah itu luar biasa. Warnanya bisa menjadi jernih ya, tetap jernih ya. Intensitasnya cat air itu menangnya itu intensitasnya cenderung terjaga. Nah, merah misalnya ya. Merah itu bisa jadi dia dikasih coklat. Ada unsur birunya. Jadi tidak semua warna gelap kasih hitam. Water sekali ini nggak enak ini. Warnanya nggak enak. Warnanya nggak enak. Nah, ini lumayan Mas siapa nih? Mas Aep ya. Mas Aep ini warnanya lumayan ya. Cuma belum berani. Nah, ini kan nggak, ini lebih jernih kan warnanya kan. Birunya ini lebih jernih karena apa? Warnanya tidak ada hitamnya. Ini gelap-gelap pun tidak pakai hitam kan, coklat-coklat. Cuma di warna birunya ini karena tidak ada unsur warna tersiarnya ya jadi masih ampang, ya. Coba misalnya ya di birunya ini ada ungunya, di gelapnya kasih ungu sedikit, seret gitu ya. Atau warna biru yang kecampur dengan hijau kehijau-hijauan. Wah itu akan menjadi kaya ya, warnanya akan menjadi solid ya, benar-benar solid ya. Kalau ini kan ya yang di sini kan masih terasa masih ya terlalu datar ya itu. Tapi
kecemerlangannya jauh lebih bagus ya. Kecemerlangan warna, penggunaan warnanya ini jauh lebih bagus ketimbang warnanya Mas Adang ya. Ini warnanya menarik. Nah, untuk Mas Eko ya. Nah, ini tadi ya, karena belum terlalu kuat di dalam memakai value ya, gelap terang ya. Nah, sekarang saya ganti dengan tonalitas ya. Tonalitas itu gelap terang yang tidak selalu dengan hitam. Nah, gitu ya. Tonalitas gelap terangnya tidak selalu dengan hitam. Ya. Di sini bisa jadi ya hijau kasih biru biru Prussian blue atau ultramarine blue. Wah, kuat sekali. Ada coklat tua ya, coklat burnt sienna dicampur dengan viridian ya hijau, dicampur dengan merah ya, ini kan pensil warna kan masih mungkin kan. Wah, itu akan semakin kuat ya dan akan terasa tidak datar. Ini kan masih ngeflat Mas Eko ya. Dari kiri ke kanan masih sama ya. Belum terasa bervolume, belum terasa belenduk-belenduk kan gitu kan. Ini juga kan. Ini tangan ini juga masih sama kan. Tangan yang paling kiri ya maksudnya bidang ini. Bidang paling kiri kanan ini sama kan, nggak ada volumenya kan. Jadi nggak terasa ada bulat-bulatnya gitu. Tidak terasa efek dari chiaroscuro. Saya pernah membahaskan sfumato itu peremangan antara benda satu dengan benda yang lain. Chiaroscuro itu gelap terangnya. Nah, lalu ini nanti ya, nanti. Terus saya ngomong sekarang ya, saya baca dulu komposisi. Bismillah. Mas Adang Sunandar, Assalamualaikum, malam Pak Denny, hadir Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adang. Mas Eko Budi keterangan, saya ada ya Pak. Judul Monkey, oh ada keterangannya ya. Kok belum ada ya? Ya udah nggak apa-apa. Nggak ada Pak. Oke, judul Monkey and Banana ukuran 297 mm A3 ini. Tahun pembuatan 2024. Oke, mantap karya Mas Riko. Layak masuk advance nih. Betul ya. Makanya saya tunda-tunda dulu ya. Ini sebentar. Sebentar. Kita bahas nanti terakhir ya. Terus saya bahas tentang komposisi. Dari komposisi yang ada ya. Sekarang pertama untuk membahas komposisi, kita bahas dulu. Sebenarnya kertasnya ini enak ditempatkan secara vertikal atau horizontal. Kalau karyanya Mas Adang ini ya udah tepat ya, horizontal ya, enak karena memang komposisi orang-orangnya ini secara horizontal enak ya dari segi komposisi. Kalau ini dibikin vertikal ya, maksudnya kertasnya berdiri gitu, tentu banyak yang terpotong. Nah, ini sudah tepat ya, Mas Eko. Komposisinya enak ya, ada sedikit diagonal, terus di tengah-tengahnya centering gitu ya. Ini bagus ya. Nah, untuk karyanya Mas AF Nano, ini bisa dipertimbangkan lagi untuk memakai kertas secara horizontal, tidur horizontal. Karena apa? Karena ini nggak enak ini. Langitnya ini terasa kosong. Langitnya nggak ada, kecuali nanti langitnya di sini benar-benar bergelora gitu ya. Langitnya bergelombang macam-macam ya. Ini kan rumahnya terasa terpotong, terus arah mobilnya ini seakan tersendat ya dengan kertasnya ini. Kalau ini misalnya vertikal, gitu,
Mobilnya masih ada ruang untuk bergerak maju, terus di sini ada objek-objek tertentu. Wah, itu terasa enak ini. Ini jadi dari segi apa? Dari segi komposisi kurang. Ini dari segi komposisi juga nggak enak ya. Nanti untuk teknik dan warna saya bahas belakangan. Dari segi komposisi nggak enak. Kenapa? Karena terlalu centering ya, terlalu di tengah, tidak ada variasi-variasi ya, bener-bener mepet banget, terus di tengah gitu ya, nggak ada variasi. Nah, untuk itu di dalam komposisi ini, nah ini pembahasan selanjutnya ya, pembahasan lebih lanjut tentang komposisi, yaitu ritme. 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 Ini ya, karyanya Mas Adang, itu ritmenya sudah lumayan enak, penempatan figurnya ini 1, 2, 3, 4 ini ya. Set, terus ini sebagai foreground, terus ini ada middle ground, terus ini ada background. Nah, ini enak ya. Ini ritme, baik ritme untuk kedalaman ya, layer background, middle ground, foreground, maupun kedataran ya. Di sini ada beberapa objek yang ditata secara apa ritmis ya. Dia seakan-akan bergerak gitu ya. Ada garis imajiner yang membuat ini objek-objeknya ini terasa tertata enak ya. Tidak terlalu berjajar sama. Ada yang berdiri, ada yang duduk, terus ada melengkung. Nah, ini enak ya. Yang tidak enak dari segi ritme adalah penempatan pohon ini yang terlalu seakan-akan terlalu jelas dalam mengimbangi. Jadi kayak apa? Gapuro, kayak gapuro ya. Di sini ada, di sini ada, dengan bentuk yang relatif sama ya. Nah ini kurang enak ya. Jadi tidak selalu harus ada ya. Misalnya di sini pohonnya ya, pohon itu kan apa? Kesempatan untuk membuat gerak ya. Melengkung misalnya pohon set ya, pohonnya agak melengkung menuju ke arah sana, di sini kosongkan. Wah enak. Jadi ini mau ada ruang kosong terhambat. Mau ada ruang kosong terhambat. Apalagi pohonnya ini sama kuatnya warnanya dengan yang ada di depan. Kalau pohonnya ini agak diredam, warnanya mending ya. Ini kan terlalu sama. Jadi pohonnya ini ya mirip-mirip inilah. Ya ini lumayan ya. Lumayan bisa menjauh. Ini masih terlalu sama. Jadi dari ritmenya ini yang paling mengganggu pohon ini. Ini seakan-akan menutup ya. Kalau ini pohonnya dibuat gerak, set, terus sini memang dibiarkan ruang kosong, wah enak sekali. Enak sekali. Ini tadi ya, karena memakai kertas yang kurang pas penempatannya, yang mestinya vertikal, mestinya horizontal, tetapi dengan vertikal, ini menjadi ritmenya menjadi kurang enak. Terus ini lumayan ya, lumayan bagaimana gerakannya, tetapi bisa jadi diimbangi begini Mas. Ini kan masih terlalu berat ke kanan ya. Tetapi kalau dibuat dibuat sudah ini sudah tidak centering banget ya, sudah menarik ya, tidak centering. Tetapi bisa jadi ada pengimbang, misalnya ya, di sini ada pisang yang lepas satu aja ya, satu yang sudah misalnya sudah dikelupas ya, sudah dikelupas satu di sini ya. Set. Nah, ini mengimbangi ya, mengimbangi set. Tetapi tetap masih menjaga ruang kosong, jangan sampai terlalu sesak ya. Tetapi ada sedikit penyeimbang, jadi kayak ritme itu ada ada percikan, tek 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 tek, gitu ya. Di sini gelombang, di sana ada satu,
cedik. Itu akan menjadi lebih dinamis ya dari segi ritme. Nah, ini ritmenya sangat nggak enak. Ini komposisinya nggak enak, ritmenya nggak enak ya. Kayak komposisi mau jualan apa panci, panci yang cover. Kayak foto produk aja kan di tengah segini. Nggak ada mainan ritme ya. Bisa jadi ini lebih kecil, terus di sini di belakangnya di kejauhan gitu ya. Ada apa misalnya penggorengan atau pisau atau wajan yang lamat-lamat di kejauhan gitu kan. Itu kan bisa menjadikan ritme objeknya menarik kan. Nggak satu mak bejunjuk di tengah-tengah kan gitu. Itu teman-teman ya. Sekarang saya akan membahas ini dari segi karakter ya. Ini kelebihan karyanya Mas Riko Mardiansyah. Saya baca dulu. Sama dengan saya bahwa persoalan teknis banyak dirasakan di awal-awal. Perubahan sangat terasa setelah melalui pengerjaan tugas-tugas sesuai urutan, berlatih garis dalam sketsa dan warna dalam elemen. Benar sekali ya. Terima kasih banyak untuk Mas Deko Srita ya. Dan semalam teman, saya kasih saya beri bocoran karyanya Mas Kustrita yang semalam ya, yang di kuliah Sinologis Advance. Wah, luar biasa. Wah, ini permainan yang tadi ya saya sebutkan apa? Bentar. Berbagai hal yang saya sebutkan tadi, baik untuk value, baik untuk komposisi, layer ya, depan belakang. Itu enak sekali. Nah, ini dari segi teknis. Luar biasa kan. Ini dari segi komposisi layer ya, depan belakangnya sangat kena ya. Dari kedataran gitu ya, itu juga sangat enak ya. Gelap terangnya, tone-nya dari yang paling terang sampai paling gelap ya, dimainkan. Warnanya tetap menjaga ya, warna-warna yang primer, yang cemerlang ya, dipadukan dengan warna-warna yang sudah menuju ke arah gelap dan warna-warna yang terang. Luar biasa ini. Nah, sekarang saya akan membahas ini ya. Karya Mas Riko ya, ini luar biasa di dalam karakter. Wah, ini kena sekali. Kalau kita lihat ya, kita lihat tekniknya. Tekniknya juga menarik ya. Tekniknya menarik, dia memakai goresan-goresan yang cenderung membentuk tekstur tebal. Ya. Goresan-goresan yang membentuk tekstur tebal. Ya. Sebagaimana kalau ekstrimnya ya tebal ya kayak Van Gogh ya. Van Gogh, saya yakin teman-teman tahu kan. Dia tebal-tebal, ada ritme garisnya ya. Kalau ini cenderung tebal, dan untuk menampilkan karakter panci yang dibuat dari aluminiumnya kena ya. Panci yang dibuat dari aluminium, terus di sini sudah agak kecoklat-coklatan, di sini ada gelap-gelap. Wah, ini luar biasa ya. Enak sekali ya. Enak sekali ya. Meskipun masih terlalu sama ya. Ini pancinya udah kena, tetapi karakter panci dengan karakter kompornya ini masih kayak panci ya, masih kayak panci. Jadi masih ada, ini pancinya kena, tapi panci aluminiumnya kena. Tapi kompornya ini kan stainless steel kan. Nah, ini mesti karakternya berbeda. Yang berbeda apa? Yang berbeda highlightnya biasanya. Kalau aluminium memang tidak ada highlight yang makcling gitu ya. Dan tidak ada perbedaan keras antara yang paling terang dengan paling gelap. Kalau stainless biasanya ada. Itu terus yang efek apinya ini yang kurang dramatik ya. Jadi
Meskipun api kompor gas itu tidak terlalu membuat terang, tetapi bisa didramatisir di bagian-bagian gelapnya ini ya. Ini ada efek-efek cahaya dari api. Wah, itu akan menjadi semakin kuat ya. Ini karya ini ya, ini luar biasa. Kecuali tadi ya, komposisinya. Komposisinya nggak enak ini. Komposisinya nggak enak, ritmenya nggak enak ya. Tetapi warnanya, warnanya ini loh, perhatikan ya. Ada, ini keseluruhannya kan warnanya abu-abu kan. Putih, hitam ya. Terus ada tetap unsur birunya dan sebagainya ya. Ada unsur coklatnya. Nah, tetapi dengan penambahan warna-warna seperti ini ya, ada kebiru-biruan, bahkan berani sampai ke merah-merahan. Ini kan kalau coklatnya ini coklat semacam apa kotor ya, warna-warna kotor. Tetapi maksudnya panci yang kotor, kena ini panci kotor. Dengan penambahan warna merah ya di sini, ada biru. Wah, ini menunjukkan keberanian ya, di dalam memberikan refleksi warna. Nah, refleksi warna yang seperti ini sangat membantu dan bisa menghadirkan kematangan warna. Nah, ini nggak ada, karyanya Mas Adang ini nggak ada refleksinya. Ini seakan terisolir kan. Ini merah, ini kuning, ini hijau gitu kan. Jadi tidak ada warna hijau di dalam merah, tidak ada warna merah di dalam kuning ya misalnya gitu. Ini ada unsur merahnya, wah itu akan semakin menyatu ya. Selain hanya persoalan tadi ya gelapnya dikasih hitam. Nah kalau kita lihat warnanya Mas Riko, wah ini luar biasa kan. Warnanya berani membuat warna-warna yang warna-warna refleksi, warna-warna yang ada di luar dari warna objek ini. Ini objek ini warnanya abu-abu, tetapi memasukkan unsur lain, unsur merah, unsur biru, yang sebenarnya ini adalah warna objek lain yang ada di dekatnya, meskipun yang di dekatnya nggak terlihat. Ini jadi luar biasa. Nah, ini juga karyanya Mas Eko, ini jika unsur hijaunya bisa masuk, ini sebenarnya sudah ada upaya gitu ya, ada upaya. Tapi belum terlalu terasa ya, belum terlalu terasa. Kalau misalnya ada unsur-unsur ini masuk ke sini ya, unsur warnanya kera masuk di pisang dan unsur warnanya pisang masuk di kera, nah itu warnanya akan semakin ini ya, semakin matang ya. Semakin matang ya. Warnanya matang sekali. Warnanya luar biasa. Bagus banget ini warnanya. Cuma ya tadi komposisinya. Gitu nggih. Ini karyanya Mas Aep ini sebenarnya ada upaya tadi ya, warnanya udah bagus ya. Cuma perlu dibuat unsur lain. Nah, ini refleksinya itu. Refleksi misalnya ada warna merah di birunya atau warna biru di merahnya, tetapi tidak ini ya, jangan sampai menghilangkan kesan bahwa ini adalah merah, ini adalah biru, itu susahnya di situ. Tapi teman-teman justru tantangannya lah, bukan susahnya. Tantangannya di situ ya. Nah, ini nanti sekaligus bisa membedakan ya antara warna merah kain ini ya, handuk atau apa ini, dengan warna merah lampu, dengan warna merah plat nomor, itu bisa dibedakan dengan refleksinya atau warna-warna yang masuk di sana. Mungkin warna merah yang di handuk, mungkin yang masuk unsur-unsur hijau. Mungkin yang di lampunya ini unsur yang masuk warna-warna biru misalnya. Nah itu akan semakin membedakan ya karakter objek antara satu dengan yang lain. Itu teman-teman saya akan nilai, tapi saya baca dulu nggih. Bismillah. Mas Riko Mardiansa. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Denny dan teman-teman. Izin bergabung Pak, maaf terlambat. Oke Mas Riko. Teknik Mas Riko, mantep tenan ya, luar biasa ya. Selamat malam Mas Adi Riyadi ya. Alhamdulillah Mas Adi juga bergabung.
Mas Kusita, kalau masuk kelas sketsa dan still life, selanjutnya bakal langsung dilalap Mas Riko semua ya. Saya juga menantikan ini karya apa Mas Riko untuk kelas-kelas selanjutnya ya, karena sangat-sangat ini ya, sangat-sangat apa potensial ya. Kalau kita lihat karakternya seperti ini, tinggal mainkan objek sama mainkan apa konsep, wah itu sudah jadi. Latihan main konsep tertentu dengan kekuatan visual seperti ini, wah sampai tenan nih, sampai banget ya. Mas Eko, kalau pensilnya yang model charcoal warna bisa dimainkan blendingnya Mas, mantep itu. Ini mungkin pensil warna ya memang macam-macam ya. Kadang kalau yang terlalu keras itu memang susah menghasilkan warna yang pekat ya. Warna yang pekat itu agak susah ya. Tapi saya yakin Mas kemarin kalau nggak salah yang di share di grup itu juga pensil warna yang bagus ya. Oke, baik rekan-rekan, kita nilai nggih. Ini dengan berbagai macam apa yang tadi sudah kita bahas ya. Ya ini nilainya yo. Wah, warnane sing rapi enak ya. Ini B B min lah ya, B min. B min ya. Warnanya nggak enak ya. B min. B min bentar. Ini kita hapus dulu. Saya cari nilai dulu ya. Kok Google. Nilainya ada di ini. Pmin itu 62 ya. 62. 62. Mas Adang bagus ya dalam hal komposisi, bentuk bagus ya. Sayangnya tadi ya dalam warna nih. Tekniknya lumayan, tekniknya lumayan. Karya yang pertama ya yang saya jadikan di apa namanya di Google Classroom ini malah bagus itu ya. Nah ini karyanya Mas AF Nano atau Mas AF Jo ini juga lumayan ini ya, warnanya jauh lebih bagus ya. Iya nih, tapi komposisinya udah enak banget ini ya. Komposisinya yang nggak enak banget ya. Iya ini B B min ya, B min ya. Komposisinya nggak enak. Kalau komposisinya enak B lebih ya. B min. Sama ya. 62. Terus karyanya Mas Eko, ya ini ya warnanya, tone-nya ini kurang, warnanya kurang. Ini ya sama. B-min, tone-nya sangat kurang. Tadi berapa? 62 ya, 62. Oke, terus, nah ini luar biasa ya. Ini bentuknya oke ya, bentuknya A, tapi komposisinya ora lah. Berarti ya BA ya, BA. Luar biasa ini. BA ya. BA. Oke, ini foto tambahan detail-detailnya aja sih karyanya Mas Riko ya. Ini detail-detailnya luar biasa ya. Apa? Goresannya wani apa Mas? Artistik ini. Bagus sih. Ini kalau dari miring ya. Bagus ya teksturnya ya. Oke, BA. Dengan pisau paletnya. Caranya membuat itu Mas. Judul, tahun, media terus ukurannya. Kayak gini nih. Ini kayak gini ya. Nama, judul, tahun, material, ukurannya. Ukurannya caranya seperti ini.
Ini judul, nama, judul, tahun ya, material atau bahan, terus ukuran ya. Cara menulis deskripsi karya. Oke. Baik, ini kita nilai BA ya. BA. Nah, ini kurang terasanya itu ya. Efek dari apinya ini ya. Efek dari api dan semburat apinya ini yang kurang. Nah, memang begini ya. Ketika kita memilih satu teknik tertentu, yaitu tadi ya impasto ya, tebal-tebal ya impasto. Itu kadang untuk membuat objek yang lain akan lebih kesusahan ya, misalnya api yang sangat tipis semburat. Nah, itu perlu benar-benar dilatih ya, termasuk arahnya, arah goresannya itu akan sangat menentukan itu. Arah kalau tebal-tebal ya impasto seperti itu, arah goresannya mungkin bisa dimainkan tebal tipisnya kuas agar tetap terjaga ya harmoni tekniknya dengan karakter objeknya. BA 80. Oke. Baik, itu rekan-rekan Painting Explorer. Sekarang saya cek ya di tugas bulan ini. Nanti habis ini saya buat bulan selanjutnya gitu. Kita cek sudah semua ya, sudah 4 dinilai, 0 diserahkan. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, itu kelas kita malam ini. Terima kasih sudah mengikuti kuliah seni lukis placement ya, placement. Mas Kesrita, terima kasih referensinya karya dari teman-teman malam ini. Terima kasih banyak ya Mas Kesrita yang sudah menghasilkan karya-karya yang istimewa dan sekaligus bisa menyemangati teman-teman ya. Mas Riko Mardiansah, waduh terima kasih Mas Kos, karya Mas masih jauh lebih mengerikan ya. Alhamdulillah. Mas Kos, lanjut Mas Riko. Mbak Silviana Rizka, sangat tenang, terima kasih. Sangat tenang, sangat keren. Salah moco, sangat keren ya. Terima kasih Mbak Silviana Rizka ya. Kita tunggu juga karyanya Mbak Silviana Rizka. Mas Eko Putih, thanks sarannya dari Om Kos Trita, sangat berharga saran dari jenengan Om. Saya akan berkarya lebih baik lagi. Terima kasih juga Mas Eko Budi ya. Terima kasih rekan-rekan sudah mengikuti kuliah ini. Monggo kalau ada pertanyaan juga boleh mengajukan di WA ya. Dan nanti kalau memang pertanyaan itu bisa kita jawab ya, kita jawab di kelas berarti bulan depan ya. Kita jawab di bulan depan. Terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud.